Saudara, bursa karbon akan resmi meluncur besok 26 September 2023. Nah, apakah kelahiran bursa karbon ini akan memberi dorongan pada pergerakan bursa saham? Pagi ini kita akan berbincang bersama Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan. Bang Alfred, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini sudah diresmikan BI akhirnya jadi yang akan mengurusi soal bursa karbon. Tapi nanti secara umum Bang Alfred, akankah memberi sentimen ataupun dorongan pada pergerakan bursa? Ya, kalau memberikan sentimen, kita sudah melihat ya dalam beberapa hari ini juga beberapa emiten yang sudah punya exposure terhadap kredit karbon juga sudah mendapat sentimen positif, walaupun tadi bervariasi, ada yang ada yang cukup signifikan dampaknya terhadap pergerakan harga sahamnya, namun ada juga yang tidak. Namun sebenarnya kalau menurut kami, analisa kami bahwa dampaknya justru lebih kepada pasarnya sendiri atau ekonomi secara keseluruhan terkait dengan perdagangan bursa karbon. Kita tahu memang bahwa potensi pasar yang bisa dihasilkan dari pasar karbon atau kredit karbon cukup besar, dan ini pengaruhnya terhadap secara makronya juga cukup bagus terhadap kontribusi ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya untuk bursa karbon sendiri sampai sejauh ini pengamatan kita lebih dampak kepada marketnya atau ekonominya. Sementara kalau dari sisi emiten-emiten yang terdampak langsung ya, memang kita melihat ada beberapa emiten yang sudah mencatatkan pendapatan dari penjualan kredit karbon. Namun kalau kita lihat porsinya masih belum cukup signifikan. Jadi gambarannya seperti itu. Namun kalau kita bisa tahu, kita bisa udah lihat memang bahwa di pasar kita memang faktor-faktor seperti ini bisa menjadi euforia sesaat, yang bisa menjadi sentimen secara sesaat, walaupun tadi bahwa secara fundamental atau dampak secara langsung terhadap pendapatan maupun labanya masih belum cukup signifikan. Oke, meskipun belum kelihatan gitu ya terdampaknya besar, tapi kira-kira Bang Alfred, emiten-emiten apa saja sih yang akan mendapatkan dampak ataupun kecipratan gitu dari lahirnya bursa karbon? Ya, kalau kita lihat memang yang secara sederhana tentu tadi emiten-emiten yang bergerak di bisnis energi terbarukan ya, karena mereka bisa mendapatkan penurunan dari kredit karbon yang didapatkan dari penurunan. Emiten-emiten yang memiliki lahan atau aset yang bisa tadi menghasilkan kredit karbon, seperti misalnya ketika emiten punya hutan dan sebagainya, itu juga berpengaruh secara langsung yang bisa berkontribusi. Yang ketiga yang kita lihat adalah tadi emiten-emiten yang bergerak di bidang jasa dalam penyelenggaraan bursa karbon. Kita melihat ada emiten baru seperti misalnya saya sebutkan saja Mutu, yang memang punya hubungan langsung terkait dengan proses jasa atau sertifikasi, karena dalam pelaksanaan pasar bursa karbon ini dibutuhkan sertifikasi terhadap tadi perusahaan-perusahaan yang memang punya kredit karbon atau punya insentif di sana yang bisa dimonetisasi di pasar karbon. Jadi kalau kita lihat tiga sektor itu yang menurut kita secara langsung punya pengaruh terhadap bursa karbon. Walaupun tadi kalau kita lihat tadi saham-saham emiten seperti PGO, BRPT sebelum bursa karbon Indonesia ini dimulai juga mereka sudah melakukan monetisasi terhadap kredit karbon yang mereka punya dan sudah merealisasikan pendapatan dari segmen itu. Kalau perusahaan-perusahaan atau emiten yang misalnya di sawit, batu bara yang mungkin dianggap sudah berkontribusi atau sudah mulai untuk lebih go green gitu, itu akan ada dampaknya nggak Bang Alfred? Dampak mungkin ada ya, memang tadi dari satu sisi ini kan ada substansinya adalah insentif. Jadi tadi ada perusahaan-perusahaan yang memang berkontribusi terhadap iklim atau penurunan iklim dengan menghasilkan karbon tadi, itu tentu yang akan meningkatkan cost ketika regulasi terkait dengan karbon semakin kuat. Jadi tentu tadi perusahaan-perusahaan seperti batu bara atau perusahaan-perusahaan energi fosil, tentu tadi dari sisi cost tentu mereka punya beban ketika regulasi ini semakin kuat. Yang kedua, meskipun tadi bahwa mereka punya potensi kenaikan cost, tapi kemungkinan dengan langkah efisiensi yang mereka lakukan bisa saja nanti di endingnya mereka bisa memperoleh surplus kuota karbon ketika mereka bisa melakukan penurunan terhadap emisi, dan itu tentu bisa menghasilkan
sisa kredit karbon yang bisa dimonetisasi menjadi pendapatan. Tapi sekali lagi bahwa kalau melihat kondisi yang ada, realisasi kontribusi pendapatan tersebut sangat tidak signifikan sekali terhadap pendapatan perseroan secara keseluruhan, sehingga bisa kita katakan itu tidak akan mendrive pendapatan perseroan ke depan, jadi masih kepada faktor-faktor utamanya. Saya ambil contoh misalnya yang sudah existing saja ya, misalnya PGEO dan BRPT, kita ngeliat kontribusi kredit karbon mereka yang mereka hasilkan dari pembangkit listrik geotermal mereka itu kontribusinya terhadap pendapatan hanya sekitar 0,19%, untuk PGEO BRPT sekitar 0,12%. Jadi masih sangat kecil sekali. Bahkan PGEO sendiri sudah mempunyai hitung-hitungan dalam 5 tahun ke depan dari sisi kredit karbon akan bisa tumbuh double. Jadi kalau kita perkirakan tumbuh double aja juga potensinya terhadap kontribusi pendapatan juga masih di bawah 1%. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya tidak bisa mendrive laba perseroan dalam jangka panjang yang cukup signifikan terkait dengan potensi monetisasi dari kredit karbon. Yang artinya untuk emiten-emiten tadi, apakah investor bisa menjadikan opsi buy atau mendingan nunggu aja, Bang? Ya, kalau dijadikan alasan untuk buy, saya rasa belum bisa ya, karena tadi kontribusi ya masih sangat kecil sekali. Artinya faktor-faktor yang klasik seperti misalnya permintaan produk energi di sektor tersebut masih mendrive secara keseluruhan terkait dengan pendapatan atau proyeksi pendapatan ke depan. Sementara kalau kita lihat dari potensi monetisasi dari kredit karbon yang dimiliki, kita lihat itu belum bisa mendrive, jadi seharusnya itu belum bisa menjadi sentimen, karena kita tahu bahwa ini ya memang substansinya adalah insentif yang diberikan terhadap perusahaan-perusahaan atau pelaku ekonomi yang mempunyai usaha untuk menurunkan emisi. Jadi kalau bisa dibilang insentif, harusnya memang tadi porsinya memang tidak cukup signifikan, bahkan ini bukan menjadi core pendapatan dari emiten-emiten yang bergerak di misalnya tadi yang di energi terbarukan. Nah, kalau yang mau IPO nih, kata kita masih menunggu beberapa perusahaan IPO, ada yang juga nanti akan bergerak di energi terbarukan. Itu bisakah jadi opsi pilihan untuk dibeli? Kalau opsi pilihan kita lihat mungkin tergantung sekali ya terhadap tadi bahwa valuasi yang ditawarkan terhadap harga IPO. Kalau dari sisi sektor tentu masih cukup prospek bicara masalah energi terbarukan, karena bicara masalah peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Kita melihat misalnya contoh sekali lagi kita ambil PGEO yang baru listing, kita melihat bahwa kenaikan harganya juga sudah cukup signifikan naik pasca IPO. Ketika IPO bergerak PI-nya masih sekitar di bawah 10 ya, dan sekarang sudah di atas 20 kali. Namun kenaikan ini bukan karena faktor kredit karbon yang mereka hasilkan, tapi karena faktor kerjasama energi terbarukan yang baru mereka dapatkan. Jadi kalau kita lihat secara sektornya masih sangat menarik. Investasi masih cukup besar terhadap pelaku usaha di energi terbarukan, sehingga kalau melihat IPO emiten-emiten yang berbasis energi terbarukan, kita masih melihat pada core bisnisnya tersebut. Jadi dari sisi secara sektor, jadi kita melihat masih cukup menarik. Tinggal nanti valuasi yang ditawarkan apakah tadi memang jauh lebih terdiskon dibandingkan emiten-emiten yang sudah existing. Oke, terima kasih banyak Bang Alfred, pagi ini sudah memberikan pandangan untuk investor mungkin yang masih kebingungan apakah ini bisa menjadi salah satu opsi untuk kedepannya berinvestasi. Terima kasih Bang Alfred, kita ketemu lagi kapan-kapan, sehat selalu. Terima kasih.